Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisna Dwi Astuti dengan nomor induk mahasiswa 11/2018-0076. Sebelumnya, video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang diampu oleh Bapak Sari Ramadan. Di sini saya akan membahas tentang apa aja sih dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan. Sebelumnya jangan lupa like and subscribe video ini. Stay tune. Berbicara mengenai korupsi ini mungkin udah hal umum yang didengar oleh masyarakat Indonesia. Saking banyaknya pemberitaan di media tentang korupsi yang semakin hari itu semakin merajalela, yang dilakukan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mementingkan kepentingan sendiri. Dan namun dampaknya ini sangat besar bagi kehidupan masyarakat, terutama masyarakat kecil. Dampak yang terlihat salah satunya adalah dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan. Nah, di sini saya akan ulas satu persatu tentang apa aja sih dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan. Kita langsung saja ke dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan yang pertama, yakni mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Maraknya korupsi yang terjadi di sektor pelayanan publik ini mengakibatkan semakin buruknya kualitas pelayanan publik. Ini seolah membenarkan statement yang berbicara antara pelayanan publik dan praktik korupsi ini memiliki hubungan kasualitas. Artinya apa? Semakin maraknya korupsi pada sektor pelayanan publik, maka semakin buruk pula kualitas yang ada pada pelayanan publik. Demikian juga sebaliknya. Untuk mengatasi persoalan buruknya pelayanan publik dan maraknya praktik korupsi yang terjadi di sektor pelayanan publik ini, sudah seharusnya pelayanan publik ini menerapkan pelayanan publik yang lebih prima, di mana pelayanan publik yang lebih prima ini bisa dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang terpadu, bersifat terbuka, lancar, tepat, wajar, dan terjangkau, dan tak terkecuali memiliki unsur kenyamanan dan kejelasan antara hak dan kewajiban. Lanjut ke poin yang kedua tentang dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan, yaitu pengentasan kemiskinan yang berjalan lambat. Ini berakibat kepada lemahnya koordinasi pendataan pada suatu lembaga. Pengentasan kemiskinan ini kan kerja yang besar yang memerlukan sinergi dari berbagai pihak. Keterpaduan upaya pengentasan kemiskinan dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam, bahan pangan, dan penyediaan lapangan pekerjaan ini seharusnya harus kompak atau menjadi satu kesatuan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jika dalam pihak-pihak terkait tidak kompak atau menyeleweng ke pekerjaan atau tanggung jawabnya, maka pengentasan kemiskinan yang harusnya dilakukan secara maksimal tidak maksimal dan akan berjalan secara lambat. Kan ada pepatah yang gini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita lanjut ke poin yang ketiga tentang dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan, yakni terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Masyarakat miskin biasanya lebih mengutamakan kebutuhan pokok. Jadi memenuhi kebutuhan pokok dulu seperti pangan,
papan, dan sandang. Dan seolah menomorduakan kebutuhan pendidikan. Padahal informasi sekarang ini lebih cepat diproses melalui alat-alat atau teknologi seperti handphone dan alat teknologi lainnya. Ketidaktahuan masyarakat ini menyebabkan akses informasi yang diperoleh masyarakat pun akan semakin menyempit, dan akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak pun akan terbatas, yang pada akhirnya rakyat miskin tidak mempunyai pekerjaan dan selalu dalam kondisi miskin seumur hidup, seolah menciptakan lingkaran setan kemiskinan. Kita lanjut ke poin yang keempat, tentang dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan, yakni meningkatnya angka kriminalitas. Menurut Transparansi Internasional, korupsi dengan kualitas dan kuantitas kejahatan sangat berkaitan. Rasionya, semakin banyak korupsi yang terjadi, maka akan semakin banyak pula dan bermacam-macam pula kualitas kejahatan yang terjadi pada suatu negara tersebut. Dan sebaliknya, semakin bisa dikuranginya kasus korupsi, maka kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum akan semakin meningkat dan menyebabkan kualitas kejahatan akan semakin menurun. Pada poin kelima, tentang dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan adalah solidaritas sosial semakin langka. Pada poin ini, masyarakat merasa tidak mempunyai pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Ketidakjelasan masa depan dan himpitan hidup ini menyebabkan sifat kebersamaan masyarakat dan kegotong royongan masyarakat ini semakin lama akan semakin punah. Lanjut ke poin yang keenam atau terakhir, dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan, yaitu demoralisasi. Pada poin ini, masyarakat lebih cenderung ke mementingkan kepentingannya sendiri daripada mementingkan kepentingan umum atau masyarakat. Mengapa melakukan hal ini? Karena masyarakat sudah tidak percaya kepada pemerintah, sistem hukum, bahkan pada masyarakat lainnya. Ini terjadi karena korupsi mengalahkan segalanya. Korupsi mengubah hukum, korupsi membeli hukum. Makanya masyarakat cenderung ke tidak percaya ke siapapun. Demikian tadi pembahasan tentang dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.